Panghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, kita berjumpa lagi dalam acara Sharing Dharma Universal di Budayana TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan Dharma lah ya kepada teman-teman semua. Saya ingin memulai dengan satu cerita ya. Cerita ini dimulai dengan suatu kejadian bahwa kita sebut saja ada dua orang sahabat lah ya, seperti itu ya. Dua orang sahabat ini karena satu hal terdampar di satu pulau ya, satu pulau yang terpencil, yang jauh antah berantah seperti itu. Dan mereka kemudian masuk ke dalam pulau itu. Di tengah-tengah pulau mereka menemukan hamparan batu-batu. Batu-batu ini bentuknya unik-unik gitu ya. Tapi karena mungkin sudah lama tertimbun di situ, jadi bentuknya itu warnanya juga tidak terlalu menarik lah ya. Tetapi yang anehnya di dekat batu-batu itu ada satu tulisan gitu ya. Tertulis di situ ada kata-kata batu penyesalan. Nah, unik ya. Jadi begitu melihat kata-kata itu, ada satu teman yang berani mengambil, yang mencoba untuk mengambil, tapi ada satu lagi yang nggak mau gitu ya, yang melarang gitu dengan temannya untuk mengambil. Akhirnya mereka mungkin terjadi diskusi-diskusi. Akhirnya ya sudahlah, salah satu dari teman itu tetap mengambil salah satu batu itu gitu ya. Nah, diceritakan bahwa setelah itu mereka sudah melupakan mengenai batu itu ya, dan mereka kemudian tentunya mencari pertolongan untuk bisa kembali ke tempatnya lagi ya, seperti itu. Singkat cerita bahwa kita diceritakan bahwa mereka sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, kemudian karena penasaran, si orang yang mengambil batu itu kemudian dia pergi ke tukang batu lah ya, ahli batu ya. Ya mungkin sekarang sudah nggak terlalu musim batu lagi ya. Tapi diceritakan dia kemudian pergi ke orang yang pintar mengenai batu, dan orang yang pintar mengenai batu itu kemudian membersihkan batu itu, kemudian mulai melihat-lihat dan dengan menggunakan kemampuannya, alat-alat yang dia miliki, kemudian dia mengetahui bahwa ternyata batu ini adalah batu yang luar biasa mahal harganya. Ya, yang sangat berharga, batu berharga lah ya, batu permata lah kita bilang seperti itu. Nah, kemudian langsung si temannya ini menelpon ke temannya yang pertama itu ya, yang bersama-sama kemarin itu dengan dia itu, yang tidak mengambil batu itu. Apa yang di percakapan mereka, apa yang mereka katakan, kemudian si orang yang mengambil batu itu kemudian menelpon temannya dan berkata, menceritakan bahwa ternyata batu yang diambilnya itu adalah batu yang sangat berharga. Ya, kemudian dia bertanya kepada sahabatnya itu bilang, aduh ya, nyesel ya, kenapa waktu itu saya nggak ambil ya. Kamu gimana? Aku juga nyesel. Nyeselnya kenapa aku nggak ngambil banyak-banyak gitu ya. Jadi teman-teman, dari cerita ini intinya adalah bahwa batu itu menimbulkan penyesalan gitu ya. Penyesalan karena yang satu nggak ngambil nyesel, yang satu ngambil pun jadi nyesel gitu loh. Nyesel karena ngambilnya kedikitan. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, itulah kita. Ya, kita ini sering seperti itu. Ya, sering kita sudah memiliki sesuatu, memiliki harta atau memiliki hal-hal yang bermanfaat, yang bernilai tinggi, tapi karena kita selalu merasa kurang, jadi timbul penyesalan. Seperti orang tadi gitu ya. Dia bahkan sudah mendapatkan sesuatu yang berharga, bernilai tinggi yang mahal pun, dia masih menyesal. Kenapa dia tidak mendapatkan lebih banyak lagi dari itu. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma yang berbahagia. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi mengenai rasa syukur. Ya, bagaimana sih
kita ini sebagai siswa Buddha belajar untuk hidup penuh dengan syukur, bersyukur. Ya, tidak seperti yang diceritakan atau dicontohkan dari cerita tadi, seperti itu ya, bahwa kenapa sih kita ini cenderung untuk kurang menyukuri, kurang bersyukur terhadap hidup kita. Ya, ada dua hal sebetulnya teman-teman ya. Ada dua hal. Menurut saya pribadi ada dua hal. Yang pertama, karena kita itu terlalu banyak keinginan. Yang pertama, terlalu banyak keinginan. Ajahn Chah pernah mengatakan bahwa manusia itu memang seperti itu ya. Di dalam sebuah jeruk yang manis, katanya itu kurang asam, nggak ada rasa-rasa asamnya. Tetapi di dalam jeruk yang asam, kita merasa ini kok jeruk asam banget, nggak ada manis-manisnya. Ya, kadang-kadang hidup kita itu, manusia itu seperti itu ya. Selalu melihat sisi yang kurangnya aja gitu loh. Kita nggak lihat sisi lebihnya gitu ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Sedharma yang berbahagia, jadi salah satu kenapa kita ini jadi kurang bersyukur, kurang menikmati hidup kita adalah karena kita terlalu banyak keinginan ya. Ingin ini, ingin itu, semua diingini gitu ya. Apalagi kita kemudian yang kedua adalah membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, jadi yang pertama tadi adalah banyak keinginan, yang kedua membanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi kalau kita melihat teman kita atau anggota keluarga kita yang lain, adik kita, kakak kita gitu ya, atau yang lain lah, melihat kehidupan mereka jauh lebih sejahtera sepertinya dibandingkan dengan kita gitu ya, kemudian timbul keinginan untuk kenapa saya nggak bisa seperti itu ya, gitu ya. Atau mungkin kita melihat orang-orang tertentu yang dengan kekayaannya, mungkin ya dengan kemewahannya, kita pun ingin bisa seperti itu. Ya, bisa rasanya kok enak banget gitu ya, kok rasanya senang banget, bahagia banget kalau kita memiliki kekayaan seperti yang mereka miliki. Ya, dan ini sebetulnya wajar teman-teman ya. Kecenderungan yang muncul dari dalam diri manusia yang seperti itu adalah hal-hal yang wajar. Ya, tetapi yang berlebih-lebihan yang harusnya kita hindari. Jadi ada dua hal tadi teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sedharma. Jangan kita memiliki keinginan yang terlalu berlebih-lebihan. Loba, keinginan yang terlalu banyak gitu ya. Dan yang kedua, janganlah Anda membandingkan hidup Anda dengan orang lain. Nggak ada habis-habisnya Bapak Ibu teman-teman ya. Yang namanya kesuksesan, definisi orang sukses itu bukan orang yang lebih hebat dari orang lain. Bukan seperti itu ya. Definisi kesuksesan, definisi keberhasilan Anda adalah kalau Anda bisa menjadi diri kita yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, kalau kita hari ini kita merasa bahwa kita jauh lebih baik dari kita kemarin, tahun lalu, atau berapa tahun yang lalu, berarti Anda sudah menjadi orang yang sukses. Kesuksesan Anda di masa depan adalah apabila kita bisa jauh lebih baik lagi daripada kita di saat ini, di hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman, belajar untuk bersyukur itu adalah sesuatu yang sangat diajarkan oleh Buddha. Ya, di dalam beberapa kitab suci, salah satunya di dalam Karaniya Metta Sutta juga dikatakan bahwa kita harus belajar untuk puas dan bersyukur, hidupnya sederhana seperti itu ya. Jadi kita diajarkan oleh Buddha untuk bisa mensyukuri ya, bukan menyukuri ya, mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Kenapa kita perlu bersyukur? Pertama, karena kita masih sehat. Bapak Ibu, teman-teman semua yang bisa menyaksikan acara ini di YouTube channel Buddhayana TV, pastinya karena Anda semua dalam kondisi yang sehat. Ya, Anda bisa menonton, Anda bisa mendengar gitu ya,
kata-kata saya itu berarti bahwa Anda, saya, kita semua masih memiliki panca indera untuk melihat dan mendengar. Yaitu sesuatu yang sangat berharga yang patut kita syukuri. Nah, kemudian yang patut juga kita syukuri adalah kelahiran kita sebagai manusia ini sendiri. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, kita bisa terlahir sebagai manusia itu adalah berkat perjuangan karma-karma baik kita, pengumpulan paramita kita yang besar di kehidupan-kehidupan yang lampau. Tidak mudah untuk terlahir sebagai manusia, seperti yang pernah Buddha sabdakan kepada kita di Dhammapada itu ya, kita sering ulang-ulang itu bahwa sungguh sulit kelahiran sebagai manusia, apalagi lebih sulit lagi kalau kita bisa mendengarkan Dharma. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, kita sudah terlahir sebagai manusia dan juga kita sering mendengarkan Dharma. Ini satu keberuntungan yang luar biasa, yang nilainya luar biasa, seperti tadi mendapatkan permata yang luar biasa nilainya itu ya, yang itu perlu kita syukuri. Jangan malah sebaliknya tidak kita hargai. Ya, karena kelahiran kita, kalau kita terlahir di alam yang sengsara itu pastinya menderita sekali. Dan kalau kita terlahir di alam dewa bahkan sekalipun, Buddha mengatakan, para guru juga mengatakan kepada kita bahwa kelahiran di alam dewa itu adalah sementara. Jauh lebih berharga kelahiran kita sebagai manusia. Karena apa? Karena di kehidupan kita sebagai manusia inilah kita bisa mengalami kebijaksanaan, kita mengetahui yang namanya apa itu duka, apa itu suka, kebahagiaan gitu ya. Kalau kita terlahir di alam-alam rendah itu semuanya penderitaan. Kalau kita lahir di alam dewa itu semuanya kebahagiaan. Jadi para dewa sekalipun sulit untuk bisa mendapatkan kebijaksanaan karena mereka tidak mengenal apa yang namanya penderitaan itu. Bapak Ibu teman-teman semua, mari kita syukuri, mari kita menikmati kehidupan kita ini ya. Mulai dari kita bangun pagi, kita membuka mata kita, marilah kita melihat, oh saya masih hidup sebagai manusia. Ini adalah suatu kenikmatan yang sangat berharga. Oh, saya masih bisa bernafas gitu ya, menghirup udara segar. Saya masih sehat, saya masih memiliki indera-indera yang baik gitu ya. Kemudian saya melihat ke depan, oh ada satu hari 24 jam ke depan yang bisa saya isi dengan banyak berbuat kebajikan. Jadi banyak sekali keuntungan-keuntungan, banyak sekali hal-hal yang perlu kita syukuri dalam hidup kita ini. Ya, belajar untuk hidup bersyukur itu adalah hal yang penting untuk kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Ya Bapak Ibu teman-teman semua, mari dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk bisa belajar untuk lebih mensyukuri kehidupan kita. Apapun keadaan Anda saat ini, apapun profesi Anda, apapun kedudukan Anda harus mensyukuri kehidupan Anda ini, karena dalam kondisi yang Anda syukuri saat ini, dengan kondisi kita masih bisa bertatap muka seperti ini, Anda masih bisa menonton video ini, banyak hal Anda masih bisa mendengarkan Dharma, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat berharga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua untuk mendengarkan selalu acara sharing Dharma Universal di Budayana TV. Semoga kita senantiasa sehat dan berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Thank you.